Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Saleh dari Majenang, Majenang itu mana? Cilacap Barat. Oh, Cilacap. Ya, mari. Saya mau bertanya, akhir-akhir ini sejak awal Ramadan kemarin, saya diboikot warga sehingga saya tidak boleh masuk masjid. Kenapa dibekot? Karena rencana saya mengajak mengerjakan tarawih itu yang 11 rakaat. Akhirnya saya diusir dari masjid karena katanya ini bukan masjid bebas, ini masjid NU katanya. Ya. Sampai saat ini saya tidak pernah masuk masjid lagi. Dan itu berlaku bukan hanya satu masjid di sekitar saya. Sedangkan saya setelah mengkaji di MTA ini mengetahui bahwa afdolnya sholat itu di masjid. Masalahnya saya sekarang tidak bisa ke masjid. Apakah yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Walaupun di rumah sebenarnya saya berjamaah sekeluarga. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, selama saya mengkaji materi yang diberikan dari sini, saya berusaha mengamalkan semaksimalnya. Termasuk mengadakan itu kurban, acara kurban. Tapi di sisi lain, pengetahuan yang lain yang untuk mencegah kemungkaran yang lainnya itu saya sekarang terhambat. Terhambat karena sudah keburu diboikot oleh tokoh-tokoh masyarakat dan juga ada andil dari aparat desa. Ya. Jadi saya sekarang sudah tidak bisa berkutik gitu. Sudah terbatas sekali gerak saya. Tidak seperti dulu. Dulu saya diharapkan untuk mengetahui agama, ilmu agama untuk menjadi pencerah di kampung saya. Tapi sekarang sudah bertolak belakang, Pak Ustadz. Ya. Apakah yang saya lakukan akhir-akhir ini hanya pasrah menunggu waktu gitu? Mengamalkan semaksimalnya yang bisa saya amalkan. Apakah itu sudah dibenarkan? Sekian saja. Ada yang mau nyambung ini, Pak? Saudara dari Majenang. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami kenalkan yang tadi bicara ini adalah saudaraku dari Kecamatan Cimanggu, saya dari Kecamatan Majenang, semuanya distrik Majenang. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Yang pertama. Nama Bapak ngapun. Oh iya. Yeah. Nama Saringudin. Sarimudin. Iya. Pertanyaan pertama tentang sholat duha dengan berjamaah. Apakah ada tuntunannya? Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang memelihara jin dan minta bantuan pada jin? Ya. Yang ketiga, bagaimana hukumnya orang yang mengamalkan sholawat nariyah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bongso abot-abot. Lah ngingu jin barangnya po. Terus makannya apa jin ini? Nah, kalau ngingu kambing pakannya suket. Ya kan? Ngingu anjing pakannya daging. Lah ngingu jin itu makannya apa? Ya. Jadi pertama, saudara Sulaiman tadi, ya. Sulaiman dibekot oleh tokoh-tokoh di sana. Tapi Ratu Bilqis taat dengan Sulaiman. Nah, mengapa itu? Nah, Sulaiman tadi ya salah langkah. Kamu nggak perlu merubah-merubah, ya. Memang di situ sudah mendarah daging, salatnya 23, kok kamu mau rubah jadi 11, susah, ya. Ya, lebih baik bagaimana? Tidak usah kamu rubah. Cara merubahnya orang-orang itu jangan langsung dirubah, diajak ngaji. Mestinya pelan-pelan kamu ya. Nah pertama kali
ku anfusakum wa ahlikum naro. Dirinya sendiri memulai, terus keluarganya. Kalau sholat tarawih di situ dia bisa ketemu, mungkin tarawihnya di situ 4 rakaat salam, kamu meyakini yang 2 rakaat salam, tidak bisa ikut berarti ya sudah, saya tidak tarawih di masjid itu, saya tarawih di rumah saja. Tarawih di rumah kan lebih baik kan? Kalau sunnah itu yang baik kan di rumah. Nah, kalau di masjid memang tidak bisa ikut, ya tidak usah nyalahkan, tidak usah ini sudah kami tidak ikut aja. Nah, kemudian tidak usah mengajak mereka berubah. Itu sudah, karena ilmu itu penting. Maka diajak ngaji, kalau tidak ngaji suruh dengarkan radio. Lama-lama kalau sudah mendengar, mengerti, otomatis dia berubah sendiri. Jadi dulu saudara kan ya begitu toh. Kok terus mandek beda sebabnya apa? Nah, karena saudara mau ngaji tadi ya. Nah, sekarang gimana? Dibekot, tidak bisa sholat ke masjid, bisa saja kamu tidak akan adakan perubahan di mana-mana. Ya sudah masuk masjid sholat, ya sholat Jumat, ya sholat masjidnya masuk kamu mengikut sholat Jumat, asal kamu tidak kepingin jadi imam, ya, tidak kepingin jadi khotib, mau masuk Jumatan aja nggak boleh. Ya tak? Rasa boleh. Memang ada orang semacam itu di daerah Bluro, Bangker sana dulu ya begitu. Itu tidak hanya, padahal tidak merubah apa-apa. Sholat saja nggak boleh di situ. Ya. Terus sampai pengurus MTA sana dulu tanya, loh ini kan masjid itu Baitullah kan, sholatnya nggak boleh. Jawabnya apa? Ini bukan Baitullah, ini Baitun Nahdiyin, katanya gitu jawabnya. Oh ya sudah, akhirnya ya tidak sholat situ. Terus sampai rapat sama Muspika karena orang yang salat di situ tidak boleh. Nah sudah, Asur sampaikan, ya kita bikin masjid sendiri. Akhirnya dapatkan Muspika, dapatkan KUA juga. Karena sholat di masjid itu tidak boleh. Mung sholat tuh, makmum nggak boleh. Apalagi jadi imam, jadi khotib, sholat. Ya sudah kita bikin masjid sendiri. Akhirnya kita bikinkan masjid, jaraknya cuma 50 meter, kita bikin masjid lebih baik. Ya, otomatis akhirnya warga NTA sholatnya ya di masjid itu, dan masjidnya sendiri. Ya 5 waktu sudah. Nah, itu kepeksa. Sebenarnya kita di mana-mana tidak bikin masjid. Nanti kalau bikin masjid orang NTA kan dianggap loh, mesti orang NTA dua masjid sholatnya yang masjidnya dewi. Nanti terus dituduh loh NTA ora gelem sholat karo jamaah liyane itu dah. Maka kita tidak membuat. Di mana-mana saya anjurkan buat cabang itu buat pengajian, gedung untuk pengajian. Sholatnya gabung di masjid, sebab tiap di mana aja desa itu mesti ada masjidnya. Gabung di situ. Nah, gabung ora entuk ya kepaksa kan gawe masjid. Kalau seperti kamu enggak usah begitulah, sholat Jumatan. Ya sudah sholat, dhisik kamu jadi khotib, saya kira ora entuk enggak boleh jadi khotib, ya wis rasa jadi khotib gitu. Jadi imam enggak boleh jadi imam, ya dah. Enggak bisa berkutik, bisa. Ya, kamu cari ilmu yang sungguh-sungguh. Terus dijaga dirimu, jaga keluargamu, diajarkan nurut Quran dan Sunnah betul, yakin kalau itu kamu munculkan, ya kalau yang hak muncul, yang batil sirna. Ya, syarat hilangnya kebatilan itu menjadi syarat jal hak wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak muncul, yang batil itu mesti sirna. Karena yang batil sudah menjadi takdir Allah, yang batil itu akhirnya fayadhabu jufa akan hilang tanpa ada bekas. Ya, tapi syaratnya yang hak harus muncul. Tapi kalau yang hak tidak dimunculkan, ya yang batil karena tidak mengerti yang hak. Ya yang dimunculkan yang sudah apa ini. Nah, maka syaratnya dah munculkan pelan-pelan yang hak dimunculkan. Nanti yang batil pelan-pelan akan sirna juga. Tidak usah tergesa-gesa. Yang penting dakwah itu dirinya sendiri, pagari keluarganya, terus kerabat-kerabat dekatnya, wa anzir asyirataka al-aqrabin, kerabat-kerabat dekatnya diajak. Belum mau ya tidak usah dipaksa. Yang penting kitanya belum bisa mengajak orang lain, yang penting kita malah jangan sampai hanyut lagi itu udah. Jadi bukan menunggu waktu, ya, tapi terus pasif tidak, kita aktif. Amalkan tuntunan sunnah anak-anaknya, keluarganya itu. Ya, nanti dengan begitu sudah secara berangsur-angsur nanti akan
yang gak itu akan dicari orang lah. Ya kemudian yang dari Pak Sarimudin, sholat duha berjamaah itu, nah, saya belum mengerti tuntunannya sholat duha dengan berjamaah itu. Ya, karena belum mengerti ya tidak dituntunkan dan tidak dibrosurkan di sini. Ya. Jadi Nabi itu mengingatkan kalau bisa 3 hal jangan ditinggalkan. Sholat witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat duha 2 rakaat. Tidak dianjurkan berjamaah, itu tidak. Nah, itu ya. Jadi anjuran-anjuran berjamaah yang pokok itu, kalau itu sholat wajib. Samping itu sholat sunah-sunah ya ada, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat khauf, sholat kusuf ya. Itu dianjur-anjurkan. Sholat duha itu saya belum tahu itu. Karena belum tahu ya tidak melakukan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, kan dia belum tahu ilmunya ya saya tidak melakukan. Terus orang memelihara jin dan minta bantuan pada jin. Saya tanya ganti, memelihara jin ini wujudnya jin itu apa? Memang ada orang katanya memelihara jin. Malah kalau Jumatan itu ke Mekah sana. Katanya naik jin. Jin yang Islam itu katanya jin putih. Jadi ada orang itu ya, orang datang dari masjid, Mbah Kiai tadi duduk di, loh Mbah, buatan Jumatan tuh Mbah. Nah ya, aku ya lagi teko le, kamu Jumatan ke Mekah aku mau. Nah ini lah, jadi orang itu kalau udah begitu, apapun dikatakan dia dipercaya. Seolah Jumatan di Mekah itu betul gitu loh. Padahal yang Jumatan di sini aja baru pulang, ya kok Jumatan di Mekah ya sudah pulang tuh. Padahal kalau di sini waktu Jumat itu di Mekah sana baru jam berapa? Jam 8 pagi. Ya. Maksud Jumatan jam 8 pagi, terus kamu perjalanan dari sana ke sini naik jin itu kecepatannya berapa? Pesawat aja 10 jam naik jin. Nah, biasanya orang gitu tuh malah orang tidak sholat. Tapi karena sudah dipercaya, sholatnya naik jin ke Mekah ya dipercaya. Karena ngomongnya orang dipercaya itu nanti orang yang diajak ngomong terus cerita-cerita kemana-mana. Bahwa ustadznya naik Jumatan yang Mekah terus kan. Nah, kok ngerti, oh cerita karena aku kok gitu. Nah, jadi jin itu apa kok bisa dipelihara itu. Apalagi dimintai tolong. Wujudnya jin itu apa? Lah katanya jin itu makhluk halus, tidak kelihatan. Lah kok bisa kamu pelihara? Nah, itu bohong. Kalau saya tidak percaya orang bisa memelihara jin. Termasuk tuyul-tuyul itu. Ya, kan ada katanya orang melarat, kepengen sugih, memelihara apa? Tuyul. Tuyul itu katanya orangnya kecil, terus wudoh, rambutnya gundul. Gitu kan? Sprene ya wudoh terus sih apa ya? Ya. Pakaian murah barang kok ya ora nganggo pakaian. Terus kok mesti tuyul mesti gundul ya apa pancen ra tukul rambute. Apa eneng tukang cukur tuyul itu kok mesti gundul terus. Nah, apalagi yang sekarang kemarin tanya akad pagi itu, karena uang biasa dicolong tuyul, sekarang kalau nyimpan uang ditaruh di dalam Al-Quran, dipaske surat Yasin. Nah itu kan saya tidak genah itu. Jadi gawe akal dewe, gawe cara dewe, ben duitmu tidak hilang, simpenan nggon surat Yasin, buka Quran pas surat Yasin, lah duit taruh di situ. Wis tuyul rawani jiko. Nah, sekarang kalau zaman maju tuh ya, kalau tuyul kok pekerjaannya cuma nyolongi duit tanggane 50, 100, wih tuyul bodoh. Ya toh? Mbok nyolong duit di bank kuwi lho, tumpukan pirang-pirang. Nah, tuyul sing pinter ya mbobol ATM barang kuwi tuyul pinter kuwi ya toh. Tuyul kok mau nyolongi duit 50, 100. Barang kelangan apa dijikuk tuyul ya. Nah, ya tuyule nang omahmu kuwi. Jadi tuyul-tuyul ngingu apa bisa mencari duit dan itu tidak ada itu bohong, cerita
tanpa dasar kebenaran turun maturun, sudah mendarah daging gitu. Ana Nyai Kidul barang lho tak critake kuwi. Ya saya ceritain Nyai Kidul ya ana sing protes ya. Nyai Kidul itu katanya ada. Nanti kalau dokter Budi kuwi aku tahu dijak yang gone ya. Yang Kayangan Wonogiri lho. Ditunjukkan dokter Budi lho ini tempat kedung itu katanya ini tempat pacarannya Panembahan Senopati karo Nyai Roro Kidul. Wah, ada gua itu jebos sampai Segoro Kidul sana. Nah, kalau kepengen ketemu, datang di Sendang itu terus Nyai Kidul ditelepon. Nah, ini muda saya kan ditelepon, SMS terus datang metun jero gua lah, terus nanti berlumban-lumban di nah gitu kok ya dipercaya ya nah. Nyara gitu loh pacaran karo Panembahan Senopati ya. Tapi Nyai Kidul itu enggak ada, kita harus hilangkan itu. Nah, jangan karena sudah mendarah daging susah untuk menghilangkan nganti ngujin barang mau. Nah, mama sholawat nariyah. Sholawat itu boleh saja. Sholawat untuk Nabi silakan. Sholawat itu kan doa kan. Sholawat untuk Nabi berarti doa, mendoakan Nabi. Ya. Nah, adapun ada macam sholawat nariyah, sholat ini yang saya belum tahu itu. Yang mau ngamalkan silakan, tapi saya tidak tahu tuntunannya maka tidak mengamalkan. Apalagi baca sholat nariyah begini, untuk begini, lah itu yang saya tidak tahu itu. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang mau ngamalkan itu silakan. Lana amaluna walakum amalukum. Sudah? Dah, cukup? Baik, berikutnya penanya mic nomor 5 dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Mic nomor 5 dari Banyuwangi. Terima kasih. Sebelum saya mengajukan pertanyaan Ustadz, Ya. nama saya Muhammad Arba'in dari Desa Sumber Asri, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi, bagian selatan. Ya, karena debu enggak? Kena abu Gunung Tiap Raung. hari Ustadz, mulai hari Senin sampai hari kemarin masih terus. Oh, kena raung. Sampai makan nasi itu terasa kerkes-kerkes dalam rumah itu. Iya, malah. Dan sering disebut oleh pemirsa televisi, Pak Arba'in itu sering muncul di TV, sering disebut dengan Bapak Kumis Putih. Memang kumis saya sudah putih. Ya. Kemudian sebelum pertanyaan Ustadz, saya mau mengirim salam untuk pendengar setia Radio Persada, yaitu Bapak Haji Parjimo, mantan Kepala Desa Kudu, Kecamatan Bagi, Sukoharjo, juga Bapak Anggoro yang berada di Manahan. Beliau pendengar setia Radio Persada atau televisi MTA, namun beliau belum sempat tabayun ke majelis ini. Ya, karena Dengan mudah-mudahan Ya. dengan saya kirimi salam ini, beliau berdua mau tabayun ke gedung ini dan istiqomah dalam mengamalkannya. Amin. Karena Manahan ke sini itu jauh sekali. Kalau Saya tidak tahu Manahan itu mana, Tat. Ayo Tidak jauh. tahu. Kalau Banyuwangi kan dekat cuma etan kono. Kemudian mohon doa kepada segenap peserta pengajian Ahad pagi ini untuk warga Banyuwangi, mudah-mudahan dengan mendengarkan radio dari Puspita FM di Sumber Asri itu, juga penonton televisi MTA bisa istiqomah dan bisa terbentuk kelompok binaan di Banyuwangi, syukur-syukur kalau bisa menjadi cabang. Juga mohon doanya pada Ustadz segera terbentuk di Banyuwangi. Ya, kelompoknya sudah dibentuk toh? Sudah dibentuk tapi kan belum baru mau mulai binaan Ustadz. Oh, Pak Demikian. Binaan. Nah, sudah 2 kali atau 3 kali toh sudah? Sudah 2 kali Tat. Ya. Bahkan 3 kali, yang terakhir hari Ramadan itu santunan yatim piatu dan kaum duafa. Ya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan lemparan Ustadz, karena kami ditanya tidak bisa menjawab, balik bertanya pada Ustadz. Ya.
yaitu mengenai keterangan Ustadz bahwa Rasulullah pernah bersabda, suatu saat nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh siapa dan sudah dibrosurkan pada tahun berapa? Mohon dijelaskan karena kami hanya mendengar, tidak bisa menunjukkan dalilnya. Kemudian yang kedua, ini titipan dari seorang yang sudah berumur 102 tahun. Sebetulnya pertanyaan ini dititipkan sejak bulan Januari yang lalu. Itu mengenai beliau mempunyai dua buah benda, wujud batu, yang satu hitam, yang satunya belang. Menurut cerita beliau, dia memperoleh benda ini dari mimpi. Katanya ada dua orang yang berkulit hitam dan berkulit belang mau ikut kepada orang tua tersebut. Dia menjawab, kok kamu mau ikut aku, tak nggo makan yopo, tak nggo mangan dhewe sih tingak-tinguk. Nah, kemudian, wes toh Mbah, aku rasa mikir panganku, aku tak golek dhewe. Ya nek karepmu ngono, ya wes. Kemudian tanya sama orang itu, Mbah, sakjane payungmu ki apa to, Mbah? Beliau menjawab, "Yo nek payungku ya Gusti Allah. Mergo sing ngayomi aku ya Gusti Allah ora ono meneh." Terus ditanya lagi, "Lah tekenmu, Mbah?" "Yo tekenku ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mergo sing nuduhne dalan sing bener Kanjeng Nabi Muhammad ora ono meneh." "Lah iki, Mbah, aku luwih mantep nek melok kowe, Mbah." Akhirnya dalam mimpi itu terbangun. Kemudian pagi harinya dilihat di laci itu betul-betul ada dua buah benda, batu hitam dan batu belang. Nah, dua benda ini penggunaannya lain-lain, Ustadz. Kalau yang hitam ini untuk binatang, ternak, kalau yang belang ini untuk manusia. Di suatu saat ada seorang ustadz yang datang kepada orang tersebut, meminta tolong bersama dengan anak dan istrinya. Anaknya kira-kira umur 8 sampai 9 tahun. Nah, kebetulan orang itu datang, "Pak, saya mau minta tolong sama Bapak." Kemudian orang itu menjawab, "Pangapunten Pak, jenengan mboten klentu." "Lah, klentu dalem putih, nyuwun tulung kok dateng kula." "Oh, nggih ngapunten, nyuwun tulung dateng Gusti Allah lantaran panjenengan." Kemudian diceritakan anak yang dibawa ke sana itu telinganya kemasukan gabah, Ustadz. Kemasukan gabah, dibawa ke dokter, diurek-urek, tidak bisa keluar, bahkan sampai berdarah. Kemudian dengan perantara itu, mohon kepada Allah, dan lafadz yang dibaca itu sholawat, al-fatihah, syahadat, dan sebagainya. Tidak menyebut nama yang lain. Kemudian dibuatkan contong dari daun pisang, yang ujungnya itu dilubangi sedikit, dimasukkan dalam telinga itu, dan dihisap, ternyata keluar. Wujudnya darah. Setelah dicuci, ternyata wujud darah tadi itu gabah yang masuk dalam telinga. Nah, yang ditanyakan ini Ustadz, beliau beranggapan bahwa benda itu hanya sebagai alat saja, seperti dokter pakai sepet untuk memasukkan obat ke dalam tubuh pasiennya. Nah, apakah yang seperti ini ada unsur kemusyrikan atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Ini titipan dari orang yang sudah berusia 102 tahun. Kemudian dari saya pribadi Ustadz, saya ini sering menderita sakit gigi. Bahkan sampai sekarang ini gigi geraham kami sudah habis. Jadi pipis sudah kempot. Nah, kemudian pada suatu saat kami mengeluh sakit gigi. Ada teman yang mengatakan, "Oh, loro untu mbok gonang-gon aku tak tambanane." Nah, kemudian saya datang ke sana, bahkan diberi lafal yang untuk menyembuhkan gigi. Nah, lafalnya itu demikian Ustadz. Ya mungkin kalau dicatat oleh pendengar monggo, ya. Saya juga tidak tahu bagaimana pengaruhnya, juga tidak tahu itu. Dengan menggunakan paku itu diasah sampai bersih. Kemudian kalau untuk diri saya sendiri saya sebut aku, tapi kalau untuk orang lain disebut nama orang itu. Satu misal, aku Ratu Pejajaran, ketekan Ratu Pakukuan,
kukuh, kukuh, kukuh saka kersane Allah. Kemudian paku itu dimut dan dipakukan kepada ke tiang dari kayu. Nah, yang lucu lagi ada orang datang itu membawa cucu kecil sampai di rumah itu saya tanya, ada kepentingan apa Mbah? Yang saya terkejut itu begini, badhe nyuwukne untu, ya Allah. Kula mboten sakit nyuwuk, Mbah. Akhirnya pokoknya kula nyuwun lantaran jenengan dos pundi putu kula niki untune ben mari. Alhamdulillah dengan saya lantari dengan paku itu tadi, saya pakukan delalah, enggak tahu delalah itu bahasa apa. Anak yang tadinya nangis itu pulang bisa dengan tertawa. Nah, cara pengobatan yang seperti ini apakah ada unsur kemusyrikannya atau tidak, Ustadz? Suatu saat itu ada orang yang tanya minta lafadz itu, saya jawab, saya tanya dulu sama Ustadz, kalau memang ini ada unsur kemusyrikan, saya tidak akan beri, bahkan akan saya buang jauh-jauh. Kecuali kalau memang Ustadz menerangkan bahwa tidak ada unsur kemusyrikannya, akan saya beri. Itu pun saya tidak minta upah apa-apa, Ustadz. Bahkan kalau ada orang yang memaksa memberi uang, sampai di rumah jarak setengah jam kembali lagi katanya giginya kambuh. Karena saya hanya mengharapkan seduluran saja, tidak pakai upah segala macam. Demikian mohon penjelasannya, terima kasih atas penjelasannya, saya kembalikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyambung dari Ambarawa, Ustadz? Ya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan satu anugerah saya bisa bertemu dengan Pak Ustadz. Nama saya Sarmidi dari Ambarawa, Pak. Berapa kali kamu ke sini? Baru pertama kali ini, Pak. Oh ya pantas, baru pertama kali ketemu saya, baru pertama kali. Pertama kali. Kalau ketemu saya, asal kamu ke sini ketemu, jadi bukan suatu ketemu saya itu bukan seperti ketemu presiden, bukan. Ini saya awali dulu saya non muslim, Pak. Ya. Jadi saya dulu yang namanya agama adalah buta, Pak. Tapi setelah saya mendengar radio dulu memang sempat jengkel, Pak. Nyun sewu, kok keras bener saya gitu. Akhirnya saya dengan keluarga gejak, Pak, nyun sewu. Lah pada waktu itu saya beli radio ya asal-asalan, Pak. Tak rungok-rungokke rusak, golek radio bingung. Beberapa tahun kemudian kemarin sudah 8 bulan ini saya minta pada istri, Bu, mbok tukakno aku utangno TV karo sing ana parabola. Setelah itu ada parabola, ilalah kok ada Pak Ustadz. Setiap hari saya mendengarkan, Pak, mendengarkan nyun sewu. Dan tadi pagi setelah saya berangkat, Bu, aku tak mangkat ngrungokke pengajian, ngaji ndokne Pak Ustadz kono nduk Solo. Ya kono hati-hati. Nyun sewu, Pak itu. Ringkas cerita di sini saya akan bicara tentang petunjuk dari Pak Ustadz. Saya adalah di kampung merupakan satu peran pembantu utama untuk mengurus jenazah, Pak. Karena yang mudin asli, karena saya mengikuti membantu mudin sudah 10 tahun, delalah 2 hari sebelum meninggal pamit dengan saya, di mbok ndok enggak aku. Kenapa Pak nggantiin aku, nek aku mati sapa sing dadi mudin? Waduh, saya enggak mau kalau menggantikan mudin engko ana dhewe. 2 hari setelah itu meninggal jam 11 malam, Pak. Waduh, mudar iki kok aku, nyun sewu. Saya bingung. Jadi pesan itu adalah merupakan peringatan terakhir. Wah, akhirnya saya harus matur kepada siapa? Pas meninggal jam 11 berapa saya digugah, Midi, Pak Mudin mati. Loh, kon ngapake? Kayak dicuceni. Lah pada waktu karena seorang mudin di kampung saya ada merupakan satu tokoh, rame-rame datang, Pak, ada sekitar 25 orang, maka saya matur ki dianu si bini sik. Lah engko piye? Doa ndak bisa, ndak apa-apa ndak bisa. Saya memberanikan diri, lah engko ditampa ora? Wis Pak Mon kuwi si binonong lah. Di sini akan saya pertanyakan ada 3, Pak. Yang satu adalah apakah ada doa khusus bagi si pencuci mayit, Pak? Yang pertama. Ini yang pertama, dia ada doa khusus karena di kampung. Ya. Nyon sewu. Karena di kampung setelah ada mudin dibentuk satu organisasi dari masing-masing RT, itu ada para mudin dan saya adalah khusus untuk mencuci jenazah. Jadi saya sampaikan pemeran aktor, Pak. Yang kedua adalah
Bolehkah Pak? Karena kalau ada yang meninggal biasanya saya dikasih uang Pak. Nyoki gawe ngopeni mayit. Waduh. Padahal niat saya adalah ngopeni tanpa bayar. Akhirnya dari organisasi itu memberikan satu undang-undang pokoknya sing nyuceni mayit ono duite itu. Yang kedua, yang terakhir Pak, ini penting sekali karena setelah di kampung itu ada yang meninggal, baik itu Islam, Nyun Sewu, Kristen, Katolik, saya juga kono jika diopeni mayite dicucani lah. Ini sangat bertentangan Nyun Sewu karena baru pertama kali saya matur karena tadi saya dijak oleh anak saya yang ngaji lah. Ini kesempatan saya ini bisa matur unek-unek saya Pak, karena saya akan berkata jujur bahwa saya di ini untuk baca Al-Fatihah saja saya belum bisa. Sekali lagi Nyun Sewu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dilanjut dari saudara kita Pontianak, monggo. Ayo ini yang grup dari jauh semua ini. Dari Pontianak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugito dari Pontianak. Ya, Ini mohon maaf, ini rombongan jauh nih Pak Ustadz. ya mari apa yang ditanyakan? Pertanyaan pertama, kebetulan keluarga dari saya ini baru kecelakaan. Jadi untuk sholatnya ini agak kesusahan Pak Ustadz. Jadi dengan baring. Yang saya tanyakan ini bagaimana untuk tayamumnya itu. Ya. Karena kalau wudhu jelas tidak bisa. Terus yang kedua, kita waktu sapar, kalau sholat Jumat, sedangkan kita berangkatnya itu belum waktu Jumat Pak Ustadz. Jadi apakah kita waktu di kendaraan itu, apakah kita sudah sampai di tempat tujuan itu? Saya kira itu pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab ya, nomor 1 dari Pak Muharbain. Ya, umat Islam itu pecah menjadi 73, 72 masuk neraka, kecuali 1 yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak menerangkan seperti itu. Saya bukan menerangkan yang masuk surga itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok kata dia aswaja nanti. Hadis Nabi itu menjelaskan ya bahwa kalau dahulu Bani Israil itu pecah menjadi 72 aliran atau 2 golongan. Umatku nanti menjadi 73. Lebih banyak kan berarti? Ya. Semuanya masuk neraka kecuali 1 yang masuk surga. 1 itu siapa? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabihi. Jadi dari 73 itu 72 golongan masuk neraka, ya. Yang masuk surganya 1. 1 itu siapa? Ya 1 itu yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya. Artinya suatu golongan yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Hadisnya saya terangkan ya, an Abdillah bin Amrin qala Rasulullah SAW, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel khatwan na'li bin na'li hatta ingkana minhum man ata umahu ala niyatan lakana fi ummati mayasna'u dalika wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina milatan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina milatan kulluhum finnar kulluhum finnar illa milatan wahidatan. Qala man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Itu ya. Setapak demi setapak. Sehingga jika ada di kalangan mereka orang yang mengumpuli ibunya dengan terang-terangan, tentu ada pula di kalangan umatku yang berbuat seperti itu.
Jadi kalau pada zaman Bani Israil itu ada anak ngumpuli ibunya, umat Nabi nanti ya ada. Gitu. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Ada sahabat yang bertanya, siapa ya Rasulullah satu golongan itu? Beliau bersabda, yaitu golongan yang aku dan para sahabatku ada padanya. Artinya golongan satu tadi yang Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ada di dalamnya. Masuk dalam golongan itu artinya satu golongan yang mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnah para sahabat-sahabat Nabi. Itu yang bakal masuk surga. Ya, itu. Jadi yang lain tadi 72 tadi berarti tidak mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi kalau lihat hadis itu berarti yang masuk neraka dan masuk surga banyak mana? Banyak yang masuk neraka. Ya, ya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kecil tadi. Masuk yang satu tadi, bukan yang 72. Masuk yang satu. Kita berusaha mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi. Nah, maka di kami ini setiap agama, brosur-brosur yang kita keluar selalu didasari dari hadis-hadis Rasulullah, dari Quran, dari sunnah. Tidak keluar dari situ. Kita karena menginginkan masuk golongan yang satu tadi. Gitu. Ya, bukan golongan nombyoan yang 72. Yang 72 itu malah Allah juga mengatakan wa intu ta'aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kalau kamu cara beragama mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya mereka itu hanya berdasarkan dhon, prasangka, kira-kira. Ya, pada agama itu enggak ada kok kira-kira bener. Ya, kalau dalam agama ya salah jelas, yang bener jelas. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas. Al-halu bayyinun wal haramu bayyinun, gitu kan? Nah, ini enggak ada. Maka kita berusaha dari golongan yang satu tadi supaya terhindar dari golongan yang banyak yang tidak mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi. Nah itu ya. Tuh, jadi bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan. Dan itu bukan suatu organisasi yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Golongan yang satu tadi, golongan yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya. Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, itu kalau yang Pak apa tadi, Pak Safi ceritakan tadi, itu kami nggak percaya ya boleh. Ceritanya orang udah 1 tahun, masa dokter weraiso, dokter aja nggak bisa kok mengambil diurek-urek malah keluar darah. Lah kok diwacak ke rafal apa malah metu. Ya dah? Lah kalau begitu diusulkan saja. Diusulkan di rumah sakit, ganti dokter, ganti ini saja. Ini cukup pakai daun pisang dibolong pucuknya diserot metu. Nah, ya lafal-lafal tadi apa? Nah itu nggak percaya saya, cerita. Cerita itu kadang-kala banyak cerita yang ngoyo-woro tapi sudah mendarah daging. Dulu juga ada cerita kan, Sunan Kalijogo itu dibegal, akhirnya luding kolang-kaling jadi, ya percaya kamu? Nah, kalau dulu ya percaya, sekarang orang mungkin. Ya, enggak mungkin. Ya, itu ya. Cerita itu kalau yang ceritakan udah turun, koyo-koyo itu ajaran agama. Justru agama yang sebenarnya berbeda dengan ceritanya yang dipegang, agamanya yang dibuang. Ya. Itulah, jadi tidak usah percaya begitu. Kemudian, apalagi yang ketiga tadi,
Mantra-mantra nambani apa? Sakit gigi. Gigi. Itu bukan kemusyrikan, tapi kebohongan. Bohong itu boleh nggak? Nah, kebohongan. Ya. Memang pengobatan pakai paku untuk anak kecil itu mujarab. Iya. Saya juga pernah kok dulu anak saya kecil, anak saya yang baru sekarang mungkin ya ada di sini. Ketika masih kecil sakit gigi. Sebawa kepada simbah yang suka obati itu. Wah sakit apa? Gigi mbah. Ya gini, delok gini. Bawakan paku usuk gede itu. Paku usuk karo pukul besi. Delok gini, ingeti gini le. Paku yang cagak. Aduh, coba delokan kae. Lagi ndelok pakune sudah sembuh. Iya. Piye? Wis mari. Pun mantuk mawon Pak, pun mari ya lho. Wih, ya paku. Nah kira-kira hubungannya apa sakit gigi dengan paku usuk? Ya, karena anak tadi tersugesti digawa ke paku usuk dawa ngono karo pukul. Wah, wedi ya. Karena rasa takut yang sangat dengan paku karo pukul tadi, sakitnya gigi hilang. Mulai ya bener setelah mulai neng omah kumat meneh. Nah, jadi itu penipuan, nggak ada hubungannya itu. Apa mulai doa-doane mantra-mantrane kerajaan apa tadi? Kerajaan ya? Ratu Pajajaran katekan Ratu Pajajaran katakan pakukuan. Lah kuwi doa apa? Pakukuan, paku maksudnya kan gitu. Nah, Pajajaran karo paku. Ya itu tidak ada hubungannya, itu jauh dari tuntunan Islam itu. Tidak perlu dipercaya gitu-gitu itu. Sakit gigi ya ke dokter gigi sudah. Rasa dipakok-pakok kayak gitu ya. Jadi itu penipuan itu. Tidak bisa ngobati jangan-jangan. Ya, kemudian apakah ada doa untuk Pak Sarmidi itu Ambarawa? Apakah ada doa untuk memandikan? Doa untuk yang memandikan mayit itu enggak ada. Yang ada doa untuk mayitnya. Ya, doa untuk mayit ada. Dengan disolatkan itu ya toh. Setelah selesai kafani, dimandikan, disolatkan. Nah, solat jenazah itu isinya khusus doa. Isinya doa. Maka setelah assalamualaikum rasa ndungone wong salat jenazah isine doa tok. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'firim nuzulahu itu isine doa tok itu. Lah kok bar selesai assalamualaikum ndonga meneh lah. Donga salatmu mau apa? Nah, jadi itu doanya untuk si mayit bukan untuk yang ngedusi. Ndak upah memandikan mayit, ya. Itu mengupah mandikan mayit, ada lagi upah nyolatke mayit ada kok. Gimana mandikan, upah nyolatke lah. Kalau Bapak tadi ya memandikan, ya nyolatke double upahnya. Ya, tidak ada. Kalau sholat mayit diupahi ya untuk upah kuwi ya. Ya itulah, apalagi kalau mandikan mayitnya bukan orang Muslim, mbok mandikan, mbok ya entuk. Itu kan? Jadilah tugas-tugas semacam itu dalam Islam tidak ada. Mandikan jenazah, malah di suatu tempat tidak sekedar menyolatkan, menghitung sholat ketika sakit, belum mati itu berapa yang ditinggalkan. Punya hutang berapa, tinggalkan. Terus dihitung-hitung nanti bayar tebusannya sekian. Nebus dosane gitu. Baru saja warga kami yang dari sana suruh bayar. Nah, cerita itu, jadi keluarganya ada yang meninggal, didatangi oleh orang ulama, dihitung sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan, akhirnya suruh bayar tebusan beras 1 pickup. Ya, beras 1 pickup dan uang 15 juta. Tunggu nebus dosane yang mati. Maka daerah-daerah yang semacam itu muncul MTA mesti geting banget. Sebab kalau nanti MTA tumbuh,
tebusan-tebusan dosa untuk orang mati yang semacam itu sudah tidak laku. Tidak laku. Jadilah, ketika Bapak tadi kalau mau tugasnya ngadusi jenazah, kali ini ya sudah belajar aja. Di sini sudah dikeluarkan buku Janaiz, buku tentang ngurusi jenazah. Nanti Bapak bisa beli di situ, ya bisa membaca tata cara atau situ. Tapi sholat jenazah, ya sholat jenazah itu bacanya ya mau Al-Fatihah itu terus doa. Nah kalau Bapak belum bisa Fatihah, belum hafal, ya belajar dulu. Belajar dulu, maka jadi orang Islam sholat. Ya. Ya, sudah cukup loh dari Pak Sugito sekarang. Pontianak sholat dengan berbaring, bukan sholat berbaring, tayamumnya ya bisa saja yang dekat di situ. Tempelkan di dinding, misalnya di rumah sakit, tangannya tempel ke dinding rumah sakit itu, terus disapukan di muka dan kedua tangannya sampai siku, sampai mana? Ya, pergelangan tangan. Tempelkan plek, sapukan sini, terus kedua tangan. Tidak sampai di sini aja. Sholatnya tidak bisa duduk, ya sudah berbaring semaksimalnya. Bacaan-bacaan sholat ya baca itu. Jadi jangan sampai ditinggalkan kalau memang pikiran masih sehat. Sholat Jumat kendaraan ya boleh aja kendaraan, tinggal saya tanya kendaraannya apa. Kalau kendaraannya mbak mobil sendiri kan pas waktu sholat Jumat mampir aja ke masjid. Kalau kendaraannya memang kereta api ya misalnya, tidak mungkin aja sholat diminta gerbong untuk sholat bisa kok situ. Kalau kita ngomong, saya juga pernah sholat Jumatan di gerbong itu, diminta untuk sholat disediakan di tempat itu, tempat apa itu, untuk makan tuh, gerbong restoran itu, ya ada situ, saya jamaah. Jadi kalau memang bisa dikerjakan dengan jamaah, ya jamaah. Itu saya 5 orang, tapi sudah saya ya jadi imam, jadi khotib di situ sudah selesai. Ya, seperti sholat biasa lah. Kalau memang tidak memungkinkan, ya tidak usah jamaah, sholat di tempat itu semaksimalnya bagaimana dikerjakan. Pokoknya sholat itu selama akal pikiran masih sehat jangan ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan. Ya, sudah saya rasa dari saya cukupkan sekian dulu. Ini walaupun sepatah dua patah kata saya minta dari Pak Dr. Amrullah Ahmad. Masih ada waktu setengah jam ini. Mari Pak Dr. Amrullah Ahmad dari Majelis Ulama yang baru kali ini datang di sini, ya, saya berikan kesempatan untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ya, sambungan ini ya. Jadi saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran semua itu.